Hai baking lover semua, lama nggak bikin video, saya selalu bilang itu. Hari ini saya mau bikin video lagi, sedikit sharing-sharing tips mengenai roti. Jadi kemarin itu saya sempat bikin roti pakai tepung hime, nih yang seperti ini. Tepung hime dari PT Sriboga Flour Mill. Saya bikin roti manis. Kebetulan roti manis yang saya buat kemarin adalah roti mini, roti-roti mini untuk hotdog maupun untuk burger. Nah, saya bikin roti seperti ini dan seperti ini. Jadi saya bikin yang untuk hotdog, saya untuk burger juga. Tapi burger mini karena mau dijualnya satu gini tuh harganya cuma 2.500 buat snack box. Nah, ternyata saya buka dari di oven saya itu, ternyata saya masih punya sisa. Nah, akhirnya kepikiran juga gimana kalau saya bikin bagelen, karena kayak bagelen itu kan produk yang semua orang pasti suka ya. Apalagi bikinnya gampang dari roti yang ada lebihan kayak gini, terus bisa kita proses. Nah, saya mau sharing-sharing sedikit tips nih bikin bagelen. Jadi sahabat saya waktu itu udah sempat juga dia bikin bagelen kan. Nah, sekarang saya juga mau sharing-sharing tips sedikit. Jadi bagelen yang saya buat itu sebenarnya bisa dari roti apapun, baik dari roti maupun dari cake. Misalkan di rumah ada bolu marmer, ada bolu sponge cake yang nggak ada buttercreamnya, nggak ada coklatnya, hanya bolu gitu aja. Itu sebenarnya bisa dibikin pakai jadi bagelen juga, atau bisa dikeringkan gitu ya, dikeringkan atau yang kita sebut dengan bagelen tadi. Nah, yang mau saya sharing di sini adalah, kalian pernah lihat nggak sih bagelen yang bentuknya seperti ini? Jadi dia mengkerut. Ya, ini juga terinspirasi dari salah satu teman saya. Dia bilang, ini kok bagelennya mengkerut ya, tuh. Ya kan, mengkerut kayak gini nih. Tapi ada juga yang satu enggak, tuh. Lihat kan bedanya, yang satu mengkerut, satu enggak. Nah, seperti ini. Jadi, gimana sih biar bisa bikin bagelen itu yang cantik bentuknya seperti ini? Jadi bentuknya tuh masih tetap apa ya? Masih tetap ada kasar-kasarnya gini. Masih tetap halus seperti ini. Terus nggak ada yang namanya melengkung-melengkung yang kayak gini. Nah, salah satu sahabat saya itu namanya Aul, dia ngasih tahu, "Kak, aku ini motong kan, yang kemarin sama yang sekarang, kok hasilnya gini ya, kenapa?" Dia bilang gitu. Kok hasilnya yang satu melengkung nih, gampangnya gini. Yang satu melengkung gini, yang satu kok enggak gitu kan. Oke, and then kenapa? Karena ternyata, jadi kalau roti ini ya, roti ini bagelen nih, roti yang seperti ini, roti yang ada lebihan atau roti sisa, itu tuh jangan kita potong dulu rotinya. Jadi kalau sudah keluar dari oven, kita diamkan, kita angin-anginkan, kita biarin aja dulu selama ini. Saya rotinya udah 2 hari, jadi 2 hari itu di suhu ruang. Jadi dari hari dari hari Jumat saya bikin, Sabtu Minggu, Senin baru diproses nih. Jadi pas Senin tuh dia udah keras rotinya, udah cukup kering banget, digini juga nih, nggak patah. Aduh tuh, nggak patah, kenceng, bunyi juga sampai gitu, dan nggak patah sama sekali kan, nggak patah. Dan ini bisa kita pakai buat bikin bagelen. Nah, roti yang kita diamkan normal seperti ini ya, saat kita bikin bagelen dan kemudian kita belah, saya coba belah ya, ini dia nggak akan mengkerut. Nah, perhatikan kan, dia nggak akan mengkerut tuh si rotinya. Beda dengan roti yang, kalau terlalu jauh yang ini. Beda dengan roti yang kita belah dalam kondisi masih panas atau sudah dingin, tapi belum kita diamkan 2 hari rotinya, terus kita belah, efeknya akan melengkung dan mengkerut kanan kirinya. Tuh. Sedangkan roti yang sudah kita diamkan selama 2 hari, didiamkan dengan cara yang natural, yaitu dengan suhu ruangan. Dan boleh kalau mau diangin-anginkan juga boleh, intinya mah tidak dipaksa untuk dikeringkan. Terus kemudian kita nggak langsung potong, dia kelembapannya kayak kejaga gitu, terus kulitnya jadi dia nggak gampang mengkerut. Jadi hasilnya seperti ini rotinya tuh, kerutannya jadi lebih sedikit kan ya. Dan dalamnya juga ini kebetulan roti yang saya buat agak padat karena ini yang super premium, pakai tepungnya super premium, pakai hime. Nah, seperti ini. Jadi intinya adalah, kalau mau bikin bagelen, nggak mau pinggirannya itu mengkerut atau bagelennya mengkerut jadi lebih kecil, sebaiknya dipotong jika sudah didiamkan selama 2 kali 24 jam. Jadi nggak buru-buru langsung didiamkan, nggak buru-buru langsung dipotong setelah matang.
itu menghasilkan baglen yang cukup cantik, yang tidak mengkerut seperti ini ya. Jadi kalau kita tutup nih, tuh bentuknya sama seperti roti saat kita buat pertama kali, hanya mengkerut sedikit di bagian sini, dan itu wajar saja ya. Jadi itu tips dari saya bikin baglen supaya nggak mengkerut. Satu, saya ulangin lagi, yang pertama adalah diamkan roti selama 2 hari tanpa dipotong atau dibelah dua atau dibelah, terserah Anda mau jadi berapapun. Yang kedua adalah tipsnya, setelah roti didiamkan selama 2 hari, baru rotinya dibelah dua, baru dikasih dikasih buttercream, baru di oven. Dan yang ketiga, sebaiknya pada saat proses pendiaman itu jangan dikasih kipas angin yang terlalu lama, takutnya dia cepat mengkerut ya. Tapi balik lagi, tergantung dari resep yang Anda buat. Kalau resep yang Anda buat kurang bagus atau teknik yang Anda buat kurang bagus, biasanya akan berefek mengkerut. Tapi kalau teknik yang Anda buat dan bahan yang Anda gunakan juga bagus, biasanya baglennya akan tetap seperti ini. Nih, baglennya akan tetap bagus seperti ini ya. Dan kalau sudah seperti ini, tinggal kita belah. Ini kita tinggal belah. Oke, seperti ini. Baru kita poles dengan yang namanya buttercream. Kita poles dengan buttercream. Beres dipoles dengan buttercream, baru kita oven ya. Kita oven dengan suhu yang terserah kalian sih suhunya berapa, mau 120, 150, 130, boleh bebas. Yang jelas suhunya rendah, jangan lebih dari 150 derajat, karena kalau lebih dari 150 derajat nantinya luarnya itu kering tapi dalamnya masih basah ya. Oh iya, saya punya lagi nih contoh yang mengkerut tadi. Tuh, mengkerut. Ini kelihatan nggak? Tuh mengkerut kan? Tuh rotinya mengkerut. Jadi dalamnya tuh ada kayak cekungan gitu loh. Tuh, nih kayak gini nih. Nih. Dia mengkerut-mengkerut gini tuh, ya. Itu akibat rotinya dipotong sebelum kondisinya benar-benar kering. Jadi roti yang baru matang, kita kasih kipas angin, kita potong, hasilnya jadi mengkerut. Tapi kalau udah dari matang, kita diamkan selama 2 hari 2 malam dalam suhu ruang, itu dia hasilnya tidak mengkerut gitu ya. Jadi nanti baglennya cantik, jadi baglennya bisa bagus-bagus, jadi nggak kayak gini nih, ini kan kurang bagus ya gitu. Oke, itu aja tips dari saya, terima kasih banyak. Nanti saya akan bagi-bagi tips lagi, sedikit teknik bagaimana cara membuat produk dari olahan tepung terigu, karena saya spesialis di olahan tepung terigu. Jadi tepung terigu itu sebenarnya bocoran sedikit ya, bisa dijadikan untuk pengental saus, bisa dijadikan untuk bikin roti, kue, bolu, gorengan, bahkan cireng dan cilok itu menggunakan tepung terigu juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.